Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini, Anugerah dan Apresiasi GTK tahun 2025 sudah dibuka dalam rangka memberikan apresiasi kepada guru-guru yang berprestasi pada Hari Guru Nasional, tepatnya 25 November tahun 2020. Kenalkan, saya Jihan Salsa Fadila, biasa dipanggil dengan Jihan. Saya merupakan salah satu guru yang ada di UPT SDN 11 Kuala Sikasim, Kabupaten Batubara. Saya mengajar pada kelas 1. Saya juga merupakan salah satu peserta yang akan mengikuti apresiasi GTK tahun 2025 dengan kategori transformatif guru sekolah dasar. Saat ini, Indonesia berada pada zaman yang semakin berkemajuan, atau yang biasa disebut sebagai era digital. Digitalisasi bukan hanya mencakup bidang entertain saja, melainkan secara keseluruhan, termasuk pendidikan. Era digital menuntut guru sebagai pendidik untuk tahu dan mau mengikuti dinamika perubahan dan memboyong digitalisasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Saat ini, sosial media sedang diramaikan dengan banyak pemilik akun yang mengupload foto mereka dengan bantuan AI. Hal ini membuat saya lebih bersemangat dalam mengenalkan AI kepada siswa saya. Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara sedang giat memperkenalkan muatan KKA atau Coding dan Kecerdasan Artifisial kepada seluruh jenjang pendidikan yang ada di wilayah cakupannya. Tepat pada 27 September 2025 yang lalu, Kecamatan Sebalai menggelar KKG Akbar seluruh tingkat sekolah dasar untuk membahas beberapa hal penting, termasuk muatan KKA yang dibawakan langsung oleh Ibu Lydia Veronica Saragi. Berdasarkan pemaparan, ternyata AI mulai difokuskan kepada siswa sekolah dasar pada fase C, dan muatan tersebut bisa berdiri sendiri maupun terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Saya melihat bahwa pada lingkungan atau daerah yang lebih maju, anak usia dini sudah banyak mempelajari coding. Saya mengajar pada kelas 1 yang tentunya tidak mendapat ajaran tentang materi ataupun muatan KKA. Namun, meski dengan keterbatasan saya mencoba mengajarkan komputasional huruf kepada siswa saya dengan bantuan media aplikasi G-Compress. Media ini saya kemas dengan mengcombine-nya pada model pembelajaran Talking Stick. Saya juga memperhatikan bahwa siswa saya memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda. Oleh karenanya, saya memberikan 3 jenis pengkodingan sesuai level kemampuan siswa saya. Setelah saya lakukan pembelajaran ini, saya dapat menyimpulkan bahwa KKA ataupun coding dan kecerdasan artifisial tidak sesulit yang dibayangkan jika kita tetap mempertimbangkan kemampuan siswa dan kelayakan aplikasi sebagai media dalam pengajaran muatan KKA.
Sebelum saya menerapkan pembelajaran KKA di kelas saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu rekan saya, yaitu seorang digital marketer pada platform Kotlin, yaitu aplikasi pengkodingan internasional buatan Rusia. Halo Kak Rizky, selamat malam. Hai, selamat malam Kak Jihan. Kak Rizky, maaf ya udah ganggu waktunya malam. Oke, aman. Kak Rizky dari belum nih? Mau ditanya-tanya? Dah, insya Allah siap. Oke, nah waktu itu kan aku dengar nih dari Kak Rizky sendiri kalau Kak Rizky itu sempat bergabung di salah satu platform coding internasional ya Kak ya? Ya betul, itu 2 tahun lalu sih. Nah itu sebagai apa Kak? Aku SPC ya, with trial class manager. Itu lebih ke marketing, tapi kita ngasih trial class di setiap sesi required. Jadi ya aku tetap ngasih kelas gitu. Jadi tutor kelas pertama gitu. Terus dia bakalan tutor yang profesionalnya, dia bakalan dari dulu di Upwork itu sekitar 1-3 sesi seperti itu. Jadi ya ini tutor tapi lebih fokus ke marketing. Tapi intinya lebih ke persuasi ngajak mereka untuk gabung gitu ya? Untuk join? Betul, trial class. Oke, tapi Kak Rizky-nya kan tahu nih tentang kayak awal-awal pengkodingannya kan untuk anak-anak gimana kan Kak? Iya dong, kan kita mau jual kelas. Oke, jadi aku mau nanya nih ada sekitar 4 pertanyaan yang bakal aku ajuin ke kakak. Tapi kayaknya untuk menghemat waktu kakak juga karena udah malam, kita mulai aja ya Kak ya? Boleh, silakan Kak Jihan. Kalau boleh tahu, platform pengkodingan Kotlin itu gimana ya Kak ya? Jadi Kotlin itu platform coding asal Rusia sebenarnya, cuma kemarin itu karena ada di UK, jadi ada di 2 tempat itu. Nah, Kotlin itu boleh di-search, nanti kalau misalkan kamu tahu aku kasih linknya ya, untuk bidangnya gitu. Nah, sebenarnya Kotlin itu sendiri ada di Indonesia baru masuk itu sekitar 2021 ya. Nah, terus untuk kelasnya sendiri itu ada beberapa, biasanya kita akan menyesuaikan dengan passion anaknya. Misal kalau anaknya tuh suka gaming, terus anaknya itu suka visual, gambar, kita bakalan pakai ini. Misal kalau yang suka gaming, kita kasih ke Scratch yang fokusnya itu untuk coding, tapi like a game, like a puzzle. Terus dia bakalan buat game, ada juga Python, ada juga fantastical design, itu desain 3D, 1D, dia ngasilin gambar like kartun gitu dan lain-lain. Oke, berarti dia khususnya ke pemrograman ya Kak, komputasi ke aturan komputernya langsung ya? Betul, gitu. Nah kan sekarang nih dunia pendidikan lagi gencar ya memasukkan muatan KKA namanya Kak, bukan coding, jadi KKA namanya, ataupun coding dan dan kecerdasan artifisial gitu. Nah menurut Kakak ya, boleh nggak sih sebenarnya KKA itu diajarkan di siswa kelas 1? Karena kan di aturan modul dari Dinas Pendidikannya sendiri, KKA itu dimulai pada fase C atau di kelas 5 dan kelas 6. Menurut pendapat Kakak gimana? In my experience ya, di klien-klien yang aku udah tangani, maka sebenarnya untuk usia, coding itu kayak nggak ada batasan gitu. Karena masa-masa golden age itu kan dimulai dari usia 4 tahun ya, 4 tahun sampai 6 tahun itu masih masa golden age tadi. Kayak masih satu tahun bilang. Nah, waktu klien aku, maaf nih, tersupport gimana ya, yang yang Chinese atau mungkin dia mixing anak yang bapaknya tuh orang luar negeri atau Chinese, itu mereka belajar coding itu dari usia 4 tahun. Tapi kalau lagi kayak maaf nih, kan daerah-daerah yang kecil gitu. Kalau di Jawa mungkin mereka udah mulai itu dari TK, dari playground, mereka udah belajar. Jadi untuk kelas 5 itu sudah masuk ke Python. Kalau di kelas yang aku kemarin, kelas 5 sudah belajar lagi, mereka udah masih di Scratch, di gambar-gambar di blok-blok itu mereka sudah masuk ke Python malah. Nah kita lanjut ya Kak ya ke pertanyaan yang berikutnya. Nah berarti menurut Kakak kan tadi kelas 1 nih udah boleh nih, apalagi menurut riwayat kan di Kotlin Kakak tadi udah mulai dari usia 4 tahun ya Kak ya. Nah menurut Kakak untuk tingkat SD kayak kelas 1 gitu berarti tingkat pengkodingannya sampai di bagian yang mana ya Kak? Yang kayak mana gitu, seperti apa? Kelas 1 biasanya kita kenalin Scratch dulu. Nah kita kenalin dulu banget mungkin karena suka kelas bentar, itu buat kayak gitu. Scratch dulu kan kita buat nah dia akan buat pendek dari Scratch gitu, kayak yang sebenarnya berarti kita buat dari apa yang dia gambar gitu. Nah kalau kita game, berarti kita mungkin tapi dari hasil pertandingan mereka tadi melalui blok-blok yang ada di Scratch. Ya oke Kak. Ini pertanyaan terakhir. Nah, jadi setelah pemaparan Kakak ini tadi, menurut Kakak apa sih manfaat siswa, apalagi kan untuk sekolah dasar saat ini, belajar coding dan kecerdasan artifisial? Kalau menurut aku manfaatnya itu banyak banget ya. Selain menambah wawasan mereka untuk lebih jauh lebih berkembang, karena mereka lebih bisa memanfaatkan waktunya dengan maksimal. Biasanya cuma dibuat main game, kenapa kita masih membuat gamenya? Berarti anak-anaknya diajarin untuk berpikir komputasional gitu ya Kak, mengikuti aturan, mengikuti petunjuk ya? Lebih kritis, lebih kreatif, dan memanfaatkan passion mereka. Oke, thank you Kak Rizky. Makasih banyak Kak Rizky udah mau ngeluangin waktunya untuk join di Google Meet aku, dan mau juga aku kasih beberapa pertanyaan seputar tentang pengkodingan. Dan tadi juga dari penjelasan Kakak aku jadi tahu tentang platform Kotlin tadi ya Kak, tentang pengkodingan. Jadi ternyata emang ada tingkatan-tingkatan tersendiri untuk anak-anaknya sesuai dengan fasenya. Begitu ya Kak ya?
Oke. Oke, Ya, thank you ya Kak.